Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi diperkumpulkan di Islam itu indah. Masya Allah pastinya dengan guru-guru kami tercinta. Cakep-cakep banget hari ini ya. Orange ya Masya Allah. Bagus. Segar. Seger gitu ya kayak bawaannya ya Ustadz ya. Yeah. Semangat nih kita hari ini mau menuntut ilmu bersama guru-guru kita tercinta. Nah sebelum kita membahas nih ya detailnya seperti apa topik pada pagi hari ini, kita lihat dulu yuk. Ini ada video viral perempuan pengusaha dekorasi angkut semua peralatan sendiri. Nah seperti apa jamaah? Ini dia. Beredar video seorang perempuan di Cilacap, Jawa Tengah yang mengangkut peralatan dekorasi lamaran sendiri menggunakan sepeda motor. Video yang memperlihatkan perempuan membawa peralatan dekor hingga memasang dekorasi lamaran pun viral di media sosial TikTok. Perempuan bernama Asih Kusuma ini diketahui mempunyai usaha dekorasi acara lamaran. Ia menerima jasa pemasangan dekorasi lamaran sejak 2 tahun lalu. Hingga saat ini, Asih tetap menerima klien yang ingin menyewa alat dekornya. Bahkan, Asih memasang sendiri peralatan dekornya. Kini, video yang diunggah Asih telah dilihat lebih dari 4,5 juta kali. Kemudian, disukai lebih dari 250.000 pengguna. Beragam komentar pun disampaikan oleh warganet. Wah ini Masya Allah ya Ustadz Ustazah ya. Nih wanita mandiri Wanita. nih. Acah ya banget kan? sih. Aduh amin ya. Aduh amin. Nah ini nih makanya ya Ustadz Ustazah ini masih banyak banget kadang-kadang orang yang suka menyepelekan wanita nih. Bagaimana Masya Allahnya wanita tuh semuanya serba bisa loh dilakuin. Ya kan? Nah tapi masih aja nih suka diremehin. Ah ntar kamu ini gitu. Padahal ya tadi Masya Allah kita bisa lihat sendiri ya jamaah ya. Bagaimana semuanya dilakuin sendiri, dikerjain sendiri. Nah maka dari itu pagi ini kita akan membahas topik yang sangat bagus sekali. Wanita mandiri harus bisa serba sendiri. Nah, APIY gitu ya. APIY nih. Nah, kita bahas langsung aja bersama guru-guru kita tercinta. Tapi sebelumnya aja mau nanya dulu dong. Nih pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ustazah Lulung. Jadi Ya. gini nih Aca mau nanya nih ya. Apakah benar nih ya dalam pandangan Islam sendiri terkadang wanita itu menjadi mandiri itu memang karena keadaan. Jadi karena Betul. dipaksa oleh beberapa kondisi gitu ya. Dan keadaan tertentu lah. Nah itu Betul. bagaimana tuh Ustazah? Itu Mohon dia izin tuh, silakan ya Umi. Allah. Makasih Kakak Aca yang Sama-sama. CCM cantik-cantik manja. Aduh Masya Nah, Allah. kalau guru-guru kita GGS tentunya. Apaan tuh? Ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, Amin. amin. Mohon izin Ustadz, Kak Caca dan semuanya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bangun semuanya bangun pada pagi hari ini karena banyak wanita mandiri yang insya Allah mudah-mudahan tidak hanya kerja sendiri. Tapi dia benar-benar didoakan juga oleh keluarganya. Ngomong-ngomong soal wanita mandiri emang ngerjain sendiri. Nah kadang-kadang sebenarnya bukan masalah karena dia ngerjain sendiri. Bisa saja wanita mandiri ini ngerjain sendiri gara-gara banyak kondisi yang dia hadapi. Yang pertama, pengennya situ dia leyeh-leyeh pemirsa. Pengen itu dia tinggal nerima aja gitu. Tapi ternyata kondisi pertama, mungkin dia sebagai seorang single parent. Yang mau gak mau harus apa-apa dikerjain sendiri. Pengennya sih ya santai lah gitu Kaca. Tapi karena memang kondisinya sebagai single parent, akhirnya apapun dia harus kerjakan. Terpaksa nggak terpaksa ya harus. Seperti contoh mungkin di zaman Rasulullah, seorang bibi dari Jabir bin Abdillah yang ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian ada dia bekerja, apapun dikerjakan sendiri. Sama seperti contoh tadi, itu sebenarnya situasi kondisinya tuh. Karena apa? Mungkin ya, kalau misalnya dia mungkin minta bantuan seseorang, mungkin bisa jadi ya nggak sesuai dengan yang dia bayangin. Maka dia berkreasi sendiri seperti video tadi.
Ya jadi ada aja orang karena single parent. Yang kedua, mungkin karena kondisinya sebagai yatim piatu. Dia anak pertama perempuan. Ibu bapaknya udah meninggal, sementara dia punya adik banyak. Otomatis dia harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Karena apa? Kalau bukan dia ngerjain siapa lagi? Apalagi sebagai kakak perempuan misalnya. Ya kalau dia punya abang laki-laki, pasti abang laki-laki itu adalah anak pertama laki-laki, adalah pengganti ayahnya. Nah kalau dia nggak punya abang bagaimana? Inilah kondisi yang kedua, kalau memang dia nggak punya orang tua, maka dia apa aja kerjain sendiri. Ya hitung-hitung dapat pahala untuk dirinya dan juga orang lain. Bisa jadi ada juga orang yang bukan single parent, bukan juga yatim piatu. Mungkin dia punya pasangan tapi karena di PHK atau karena memang kondisi sakit. Akhirnya dia pun ngerjain sendiri. Nah inilah yang dalam Al-Quran dinyatakan amalan yang dikerjakan oleh laki maupun perempuan tidak ada yang dibeda-bedakan, pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amilin minkum min zakarin au unsa. Allah menjawab pertanyaan seorang wanita bahwa kalau kita beramal, bekerja, berbuat apapun itu, Allah bilang apa? Gak ada aku bedakan amalan baik laki maupun perempuan. Yang penting ikhlas sunniyah, yang penting penuh dengan rasa sayang. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul musinin, wa khalikuna, wa razikuna, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan apapun rezeki kepada kita. Bisa jadi juga anak-anak yang merantau, yang nyantren, yang berada di pondok pesantren Ya kan. mau gak mau ya emang harus dididik mandiri. Mandiri. Masya Allah. Jadi ya Jadi mau gak mau ya. bukan karena emang hanya kemauan aja ya, tapi bisa jadi memang keadaan ya Umi ya. Memang Keadaan, memaksakan dia harus situasi. begitu, apalagi single parent ya Umi ya. Apalagi, ya Allah. Semuanya dilakuin sendiri. Semuanya. Demi keluarganya. Demi keluarganya, Masya demi Allah. anak-anaknya. Tapi yang paling penting niatnya ikhlas karena Allah ya Umi Karena ya, buat Allah, dapetin betul. pahala. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Lulu. Sama-sama sayang, Masya Allah. Masya Allah ya. Ustadz udah girang banget ya. Girang banget kalau ngomongin perempuan girang kayaknya nih ya Nah Ustadz ya. masalahnya begini, sosok wanita itu luar biasa loh. Iya, benar. Luar biasa adalah, makanya dalam istilah disebutkan Anisau Imad Bilad. Wanita itu tiangnya negara. Masya Allah, Ya. Ustadz Maulana. Nah ini ya seperti yang tadi Ustadz Maulana bilang nih, wanita ini luar biasa, Masya Allah ya. Tapi nih Ustadz nih, Aca nih masih banyak lah teman-teman Aca yang kadang suka cerita kayak gue tuh gak boleh kerja sama suami gue. Padahal gue tuh niatnya mau bantu keluarga, tapi masih aja dilarang. Nah padahal sebenarnya dalam Islam sendiri gak ada yang pernah melarang wanita untuk bekerja. Nah itu bagaimana tuh Ustadz Maulana? Mohon izin silakan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Aceh yang luar biasa menjadi teladan buat wanita-wanita mandiri. Amin, amin. Dan termasuk Bunda Lulu, Masya Allah, tabarakallah. Amin. Dan Ustaz Sam yang punya istri yang luar biasa juga. Jadi tidak dilarang kan? Gak dilarang kan Syam? Enggak dong. Enggak, Oh, bagus. Sama aku juga nggak larang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 24 Syawal 1443 Hijriah. Pertanda insya Allah tak terasa. Ya sekitar 54 hari lagi lah kita mendapatkan bulan haji. Ya Allah, mudah-mudahan kita berangkat. Allah merzukna ziarah tanah Ramain. Amin, ya Rabbal Alamin. Allah merzukna ziarah tanah Ramain. Amin, Allah ya merzukna Rabbal ziarah tanah Alamin. Ramain. Ya Allah berikanlah kami rezeki untuk menziarah dua tanah haram Mekah dan Madinah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, buat semuanya, wanita membantu mencari nafkah keluarga gimana? Islam tidak pernah melarang. Bahkan ada memang profesi cocok memang kalau wanita. Cocoknya wanita gimana? Contoh guru, pengasuh. Itu luar biasa loh. Bahkan ada di zaman Rasulullah SAW, Bani Sa'adah yang juga bekerja. Bahkan Nabi tidak pernah melarang wanita bekerja, termasuk istri Rasulullah, yakni Siti Khadijah, yang tidak pernah dilarang oleh Nabi. Karena beliau adalah wanita pedagang yang luar biasa, yang sukses dalam perdagangannya. Bahkan ada kilat Ummi Bani Anwar yang pernah minta petunjuk bagaimana cara berjual beli. Seandainya Nabi melarang, Nabi tidak jelasin sama wanita tersebut. Nah, walaupun dalam arti yang sekarang ini alhamdulillah wanita bahkan ada profesi yang luar biasa.
wanita yang luar biasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan wanita pun sudah bisa menjadi lahan pekerjaan. Koki, ya, desainer dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa jadi juga laki-laki mengambilnya. Dan bahkan Masya Allah tabarakallah, kalau kita ada biasanya menjahit itu kan wanita. Sekarang ada laki-laki Sekarang menjahit dan laki-laki sebagainya. Bahkan ada memang pas banget kalau wanita. Bahkan ada sosok wanita yang namanya Zainab binti Jas'i yang menyamak kulit. Itu luar biasa. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, boleh nggak wanita bekerja? Silahkan. Saya termasuk orang yang tidak pernah melarang wanita bekerja. Kenapa? Karena wanita bekerja luar biasa. Bahkan saya tawari adik saya, Alima, untuk bagaimana kerja. Tapi dia nggak mau. Saya mau di rumah aja. Tapi tiba-tiba ada kerja, dia mau juga ternyata. Karena kenapa? Wanita itu luar biasa ketika wanita bekerja itu tergantung dari niatnya. Tergantung dari niatnya. Ya. Bahkan kalau wanita itu bekerja, mohon maaf luar biasa. Bangga, bahkan mereka punya keahlian yang luar biasa. Sayang loh ilmunya. Makanya almarhumah dulu waktu masih hidup, dia minta, "Kak, saya enggak usah ngajar ya." Saya bilang, "Silakan enggak apa-apa, tapi saya sih menyarankan kau mengajar supaya ilmunya tidak tumpul dan sebagainya." Bahkan ingat, sesuai syariat dan tidak melanggar. Kadang-kala wanita itu bekerja sesuai kapasitasnya sebagai sosok wanita, bagaimana supaya tidak bercampur dengan laki-laki, aman dari segala hal yang membahayakan buatnya. Maka kalaupun ada wanita yang bekerja, silakan suami mendukung, karena kalau saya lihat kalau wanita tidak bekerja juga repot juga dia. Kalau dia tidak bekerja, mencari pekerjaan lain, ngomong orang lah. Itu dia tuh. Jadi kalau wanita bekerja Sama bisa jadi jadi adalah bermanfaat. ribet laki, ya. Bahkan menjadi teladan sepanjang tidak meninggalkan kewajibannya. Bahkan wanita yang berkata, "Aku tidak bekerja mendampingi suamiku." Tapi kamu ikut dalam organisasi PKK. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Ustaz Maulana ya. Sebenarnya memang dari Islam sendiri sudah mengajarkan kita dari Bunda Siti Khadijah Iya. ya. Justru nanti kalau misalnya diem di rumah kadang-kadang wanita jadi rese, jadi malah ribetin lakinya kadang ya Ustaz ya. Dan enak juga kalau wanita bekerja dia punya uang sendiri. Masya Allah, iya, Tapi ingat benar. kalau wanita bekerja, suami-suami dimanapun berada, bukan berarti wanita bekerja dijadikan tulang punggung, salah. Iya benar. Tetap Karena tulang rusuk. kalau uang istri tetap Uang uang istri. istri ya. Masya Allah. Acam gitu ya? Iya insya Allah. bagus lah. Makasih banyak ya Ustadz Maulana. Nah Ustadz Syam, ini bener nggak sih Ustadz katanya nih ya dalam Al-Quran sendiri, ini telah diingatkan bahwa lelaki dan wanita itu ternyata kedudukannya sama nih. Nah cuman, nah ini bahkan ada yang bilang juga katanya ya wanita ini nggak cenderung sifatnya tuh manja terus gitu. Nah ini gimana sih Ustadz Syam, apakah benar? Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Kak Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 124, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik ia laki-laki ataupun wanita, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan dianiaya walaupun sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal kewajiban dan ganjaran itu laki-laki dan wanita sama. Kewajiban sholat 5 waktu laki-laki ada, perempuan pun ada. Kewajiban untuk yakni berpuasa Ramadan, laki-laki diperintahkan, wanita pun demikian. Kewajiban untuk berzakat, laki-laki diperintahkan, wanita pun demikian. Berhaji, laki-laki pun diperintahkan, wanita juga diperintahkan. Maka dalam hal kewajiban dan juga ganjaran, pahalanya pun sama dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada ceritanya mungkin laki-laki, kalau laki-laki yang sholat karena dia yang jadi imam, maka surganya lebih VIP dibanding perempuan. Tidak. Maka dua-duanya juga akan mendapatkan ganjaran yang sama atas amal soleh yang mereka lakukan. Dan itu semua diukur daripada ketakwaan seseorang, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal apa lagi? Dalam hal kesalahan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan laki-laki, maka hukumnya pun sama nanti di akhirat. Ia pun mendapatkan siksa yang sama dengan laki-laki. Tidak dibeda-bedakan antara siksa laki-laki dengan siksa perempuan. Namun terkadang kita membaca laki-laki itu lebih besar siksaannya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Dia pun bertanggung jawab atas istrinya. Namun pada dasarnya kewajiban, kemudian larangan Allah, kemudian ganjaran Allah, kemudian siksanya Allah rata kepada laki-laki dan perempuan yang beriman. Jikalau mereka mengerjakan amal soleh, maka ganjarannya pun sama. Jikalau mereka mengerjakan amal toleh, amal yang buruk, maka ganjaran dari Allah pun sama. Baik laki-laki ataupun perempuan. Namun di bidang yang lain ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran pasti akan ada perbedaannya. Seperti misalnya posisi dalam rumah tangga, sungguh berbeda. Kemudian misalnya posisi dalam hal aurat akan ada perbedaannya. Posisi dalam hal fikih akan ada perbedaannya juga. Dimana kalau masih ada laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi imam. Dimana yang menjadi khatib adalah laki-laki bukan perempuan. Namun Islam datang membawa revolusi terbesar di dunia ini akan wanita. Kemuliaan wanita diangkat, kehormatan wanita diangkat, kemuliaan wanita dimunculkan di muka bumi ini. Bahwasanya laki-laki dan wanita sesungguhnya sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, berarti ini sebenarnya jadi motivasi ya Ustadz ya buat bagi para perempuan dan laki-laki bahwa dalam mengejar pahala tuh semua sama di mata Allah. Dong. Masya Allah ya. Aca, Iya, iya. kalau menurut Aca dalam mendidik anak wanita, kan punya anak wanita. Iya, punya Ustadz. Nah gimana nih, apakah harus supaya gini, mendidik anak wanita supaya bisa jadi anak mandiri, apakah dididiknya itu harus tegas apa lembut? Oh ya harus tegas lah Ustadz. Karena kalau anak-anak sekarang tuh ya nggak bisa tuh dilambui-lambuian begitu. Bantu itu tuh nggak bisa doh. Karena kita harus kareh. Kita harus kareh menguruhinya tuh nggak bisa loh lambui-lambui itu nah. Sarase lah. Pokoknya ya Ustadz ya. Ya. Ambo lah latihan padahal nih 3 anak. Sarase lah Ustadz. Ya, ya tegas sih tegas, tapi nadanya jangan begitu juga sih. Caca, loh kok dia marah? Terus kabur lagi. Lah, jangan kemana-mana ya, tetap bisa meeting dia. Jamaah alhamdulillah. Tunggu ya Ustaz. Ya Allah, Ini kenapa pada sih? kabur? Ya ngombe makat Lagi pada gimana? brerian, aneh ngombe.